Hey, welcome back ladies and gentlemen. Gawat nih teman-teman, sepertinya dunia sedang tidak baik-baik aja. Apakah iya atau perasaan gue doang ya? I don't know. Kenapa sih aku ngelit? Aku mesti nahan ketawa sepanjang intro Har. Lah, kenapa emang ada yang Oke. lucu gitu? Dunia sedang tidak baik-baik aja loh. Apakah itu lucu sih? Loh, justru menurutku dunia tuh baik-baik aja. Oh enggak, lu bayangin tiap hari panasnya begini. Lu sekarang gue aja kepanasan sampai berkeringat loh. Dunia Iya sedang kan tidak bener baik-baik dong, aja. sehat dong badan lu kalau lu panas terus berkeringat. Kenapa lu merasa itu fenomena alam? Iya dong, karena suhu bumi lagi naik. Makanya dunia sedang Iya. tidak baik-baik aja. Gue sih Lagi- merasa iya sih lagi naik. Lagi panas kan? Cuman Panas banget tuh. ini tuh subjektifnya tuh sangat besar ya antara yang terjadi di luar dan yang terjadi di dalam gitu. Tergantung cara menginterpretasikannya gimana. Oke, so hari ini aku diberikan kehormatan oleh Hari untuk Asik. menulis podcastnya. Asik. Oh ya, sebelumnya untuk opening, Mhm. welcome to Kuro Podcast. Gue Steffi, ini Hari. Hai. Kami membahas tentang quarter life crisis basically ya. Untuk kalian yang mau streaming selain di YouTube bisa ditemukan di Spotify dan Mhm. Noise. Aku rasa udah ada di Apple Podcast juga nggak sih Har? Harusnya udah ada linknya bukan sih? Belum aku cek. Ntar aku cek lagi Mm-mm. setelah ini. Nanti kita cek lagi kalau Mhm. udah, we will update you soon. Semoga udah. So, Yes. I have a what's up? question. Oke. With Kenapa tuh? everything that's going on right now. Oke. Oke, aku Apa kasih tuh, briefing apa dulu tuh? lah ya. Jadi hari ini tuh, bukan hari ini ya, si Hari ini tuh kelahiran 97 guys. Jadi Yes, masih selamat kecil, datang. Enggak. belum menikah dan Oke. prospektif. Pinter, Oke. tampan, bisa dijual ke orang tua. Oke? Buset. Nah, anak ini itu lagi mencari tambatan hati. Somehow belum tertambat gitu. Nah, Oke. so Oke. karena dia Kenapa? tuh jarang patah hati juga, jadinya mungkin ini akan jadi cerita patah hati pertamanya Hari, gitu guys. Nah, so Hari, gue oke. nggak berusaha mentertawakan lu ya, because Oke. I know him for like, Hari kita udah kenal berapa lama? Lama banget ya Hari? 2015, 2016. 8 tahun ya berarti ya? 8 tahun. Ya, I know 8 him tahun. for like almost a decade, so gue nggak tertawa di atas penderitaannya. Hanya saja Apaan? anak ini Sering kadang-kadang banget. perlu ditertawakan. So Oke. Hari, Yes, what's up? Kenapa? update your life. So Waduh. what happened? Live apa nih? Live apaan nih? Live apaan dulu nih? Yeah, we know everything is fine except Except my heart. ya mungkin hati lo baik-baik aja, tapi kan Heeh. mungkin Pikiran. kepala lo atau mungkin hari-hari lo Berarti- atau mungkin ini Mhm. chat WhatsApp lo nggak baik-baik aja kan? Bentar, ini ngomongin tentang apa nih? Life in general atau love life kah atau gimana? Life in general ada masalah kah? Life in general gak ada masalah yang berarti. Maksudnya dalam artian ya masalah pasti ada, cuman ya masih bisa diatasi lah. Day to day ya. Day to day basis masih pasti Oke. masih ada lah. Oke, so jadi sumber dari kepanasan itu tadi tuh apa tuh? Sumber dari kepanasan yang dibahas dari 3 minggu yang lalu itu loh. Kayak gue gak baik-baik aja, panas, keringetan, itu apa? So what happened? Aduh, oke, baiklah. Let me spit it out. Jadi ya umum sama seperti orang pada umumnya, orang kan bisa aja punya perasaan dengan orang lain. Jadi ceritanya, Kenapa lu kayak gak pernah punya perasaan ke orang lain gitu sih, serem banget. jadi Oke, ceritanya, oke. jadi ceritanya di umur gue yang sekarang itu ya, gue menemukan bahwa
nggak tahu ya ini terjadi di gue atau mungkin terjadi di orang lain juga ya. Rasa-rasanya itu sulit banget untuk mengenal orang baru. Mengenal orang baru dalam artian menuju having a relationship gitu. Mengenal orang baru dengan tujuan untuk punya hubungan yang meaningful lah sama beliau. Jadi ya beberapa minggu lalu itu aku menemukan stop kesulitan. dulu ya. Hari itu sopan banget ya guys. Jadi kalau kalian mau jadi pacarnya, kalian akan disebut beliau. Beneran sopan banget nih anak. Ya, jadi itu bukan, karena ada yang ngomong gini, Har, kenapa Hari itu kayak sopan banget gitu. Enggak, ini bukan hanya di podcast, memang kayak gini anaknya. Oke. Continue. Itu komplimen atau apaan tuh? Itu gue jual lagi lo ke penonton gue. Anak ini sopan. Gue takut lu jual-jual kayak gini ntar lu banting lah gue. Enggak, gue gak kayak gitu. Ntar kalau banting gue tau lah. Oke. Terus? Oke, singkat cerita, ya di umur gue yang 25 beranjak ke 26 ini, gue ketemu dengan seseorang yang menurut gue mendekati 99% tipe ideal gue. Wanita. Jadi gue mengalami kesulitan tuh untuk berbicara, maksudnya untuk mengenalkan diri, karena kan selayaknya orang ingin PDKT, kita harus memperkenalkan diri kita dulu kan. Nah, gue tuh udah mengalami kesulitan tuh di awal. Padahal kamu orangnya gak kayak gitu kan? Padahal kamu gampang kan membuka topik kan? Padahal untuk orang-orang pada umumnya ya sebenarnya biasa-biasa aja, gampang-gampang aja. Cuma memang gue tipikal orang yang kalau misalnya ngobrol sama orang yang mungkin gue interest, gue sedikit agak bodoh nih, tipe-tipe bodoh gitu. Bodoh sih, nggak pakai agak sih. Terus? Nah, nih anak itu sebenarnya temennya udah lama, kenalnya udah lama, cuman jarang ngobrol lah, baru ngobrol itu baru sekarang ngobrolnya. Terus jadi sebelum akhirnya gue putusin untuk mencoba mendekati beliau, gue tuh punya banyak pertimbangan dan keraguan-raguan nih. Hesitation, bahasa kerennya. Hesitation. Gue tuh kurang percaya diri kalau misalnya tuh gue bakal diterima sama beliau. Apakah beliau suka nggak sama gue, atau cocok gak sama beliau. Jadi banyak keraguan-raguan gitu. Gue bahkan ragu ingin menanyakan ke beliau apakah dia udah punya pacar atau belum. Padahal itu kan hal yang harus kita tanyakan kan, tapi gue takut atau gitu. Kita kepoin. Kita bisa kan dapat info dari kita. Gak bisa. Gue udah menggunakan kemampuan hacking gue untuk mencari tahu, ternyata nggak ada trace tentang itu tuh. Oke. Nah, singkat cerita terjadilah percakapan dan akhirnya gue tahu tuh dia belum punya pacar. Belum punya pacar. Tapi entah kenapa responnya menjauh ya. Nah, gue bingung nih, apakah gue salah ngomong atau gimana kan? Bahkan ada satu ketika pas gue ngechat, bla bla bla, dia tuh nggak ngebalas. Nggak ngebalas gue. Jadi saat seharusnya conversation itu open untuk dibalas gitu ya. Harusnya. Kalau misalnya lo balas thank you gitu kan, kadang orang nggak balas juga. Ya kan, maksudnya mesti jelaskan nih bahwa itu sangat bisa dibalas gitu kan. Iya, balas able dan gak dibalas. Gue kira kayaknya dia lagi sibuk, dia lagi punya kesibukan apa gitu. Tapi di periode dia gak ngebalas itu, otak gue tuh pikirannya kemana-mana sih. Jadi bikin gue gak fokus. Gak fokus dalam artian kepikiran apakah gue yang salah ya, atau dia emang lagi sibuk, atau dia udah memilih orang lain atau gimana. Itu menjadi perdebatan tuh di kepala tuh. Sampai di posisi kayak gue udah enek banget kan. Gue udah enek banget kan. Gue enek sama pikiran gue sendiri. Gue enek sama pikiran gue sendiri. Gue mikir kan, should I try to
berkomunikasi lagi untuk cek ombak apakah emang dia udah ngenolak gue atau belum. Kan sebenarnya kan kita bisa tahu kan dengan pembicaraan baru, kalau misalnya pembicaraan lama udah nggak dibales nih, kalau kita mulai pembicaraan baru, sebenarnya tuh kita bisa tahu orang itu punya interest atau enggak sama kita. Menurut gue. Oke. Nah, untuk memulai percakapan itu gue struggling banget tuh. Karena setelah gue pikir-pikir lagi ya, gue nggak berani untuk mengetahui realitanya itu loh. Gue belum siap untuk mengetahui realita bahwa gue bakal ditolak. Jadi makanya itu menjadi struggling di gue, dan hesitation di gue, apakah gue harus mencoba untuk ngechat lagi atau membuka pembicaraan baru lagi atau gimana. Sampai pada akhirnya setelah gue muak nih enak dengan perdebatan di kepala, akhirnya gue memutuskan untuk memulai pembicaraan lagi tuh. Nah, kalau misalnya di 3 minggu ini kalian notice nih, gue menggunakan frasa hati yang panas atau hawa yang panas, ya mungkin itu lagi perdebatan di kepala gue lah itu. Agak susah untuk notice sih ya ketika di dropping hints terus. Terus. Jadi singkat cerita, ya udah, bodo amat, ya udah. Mending gue mati mencoba daripada mati penasaran. Itu prinsip gue. Jadi akhirnya gue coba dong. Dan setelah gue coba-coba lagi ya, akhirnya gue bisa notice bahwasanya memang kayaknya dia udah memilih nih untuk kayaknya gue gak cocok sama dia. Dan itulah yang terjadi akhir-akhir nih dengan gue. Oke, jadi kamu merasa officially ditolak gitu so far? Untuk hints yang diberikan, menurut gue ditolak gitu. Menurut gue Tapi ditolak. belum ada closure ya, belum ada closure bahwa tolong jangan dekati gue. Enggak. Tapi gue penasaran sih kalau misalnya ada orang yang berani ngomong itu secara langsung, kayak gue bakal lebih respect juga sih. Karena kan jadi jelas. Karena susah kan? Ya Bener kan? karena susah dan orang jadi jelas. Selanjutnya mau kayak gimana gitu. Perasaannya tuh nggak diatung-atungkan gitu ya rasanya. Iya, nggak digantung-gantungin. Nggak kepanasan 3 minggu ya. 3 minggu ya tuh ya? 3 minggu gak sih? Ya iya, gitu. Tiga podcast kita. Oh iya. Tapi ya kira-kira begitu. Thank you Hari for sharing. Tapi aku mau nanya nih. Apa tuh? Harus secara apa yang lu omong sama apa yang gue lihat nih beda banget nih. Beda gimana? Kan lu bilang lu nggak pede kan? Gue rasa kalau misalnya orang lain dengar lu nggak pede juga nggak masuk akal di telinga mereka ya Har. Maksudnya gini, lu tuh nggak jelek. Oke. Gue dari dulu sering puji kan. Ini ada kelas gue yang ganteng nih gitu kan. Ya tapi gue gak sama Hari gak ada apa-apa. Gue tuh sering muji orang ganteng ketika emang orang ganteng kan gitu loh. Jadi lu tahu kalau gue kan gak berharap dapat sesuatu atau gak berharap suka atau apa. Ya memang menurut gue ganteng gitu ya kan? Oke, terima kasih. Dia ini salah satu adik kelas gue yang ganteng nih. Gak bego. Enggak lah, gak bukan. Bercanda. Pintar. Gue gak mungkin bisa ngobrol sama orang gak pintar menurut gue. Jadi menurut gue lu pintar. Terlepas dari kayak masalah lu di ITB, harus sebenarnya kayak agak aneh ketika kita bilang ketika kita diterima di ITB terus kita goblok tuh agak nyambung sih ya. Jadi Oke. pinter lah, ganteng. Terus nih anak tuh tinggi aslinya, nggak cebol gitu maksudnya. Tinggi gitu. Dia bisa olahraga, dia pinter ngomong, dia sopan, dia badannya utuh. Maksudnya jalannya tuh nggak merangkak gitu, jalannya normal. Oke. Normal nih semuanya. Jadi menurut gua dan menurut orang yang mendengar pun kayaknya lu tuh sebenarnya nggak punya alasan untuk insecure atau untuk rendah hati sih, untuk rendah diri. Rendah diri. Terus? Kenapa ketakutan itu tuh sampai membuat lu di awal-awal tuh kayak ya gue ngerti sih perjalanannya. Maksudnya kenapa itu membuat lu sangat tidak percaya diri. Lu merasa inferior kan? Lu merasa kayak
ya meskipun iya sih ketika ada perasaan tuh kita merasa kayak gue layak nggak ya dapet orang ini, tapi orang ini kan juga nggak far-fetched kan, nggak kayak anaknya Ratu Elizabeth gitu loh, maksudnya nggak yang gitu kan, sebenarnya kan dia orang biasa aja gitu kan. Iya. Jadi kenapa ketakutan dan insecure lo itu sampai akhirnya di awal-awal tuh membuat lo stumble gitu. Apalagi kan cewek ini kan tipe idealmu kan. Berarti seharusnya kan kalau cowok lain tuh bakal kayak kalau ibaratnya macan tuh kayak ini dia kijang yang saya tunggu gitu loh, kayak sih inilah saatnya saya untuk menerkam dan mengejar gitu. Kan cowok kan itu kan, cowok kan ini kan hunter. Ya, so why? Lu kayak udah punya semuanya, lu udah punya semua senjata, lu tinggal tembak gitu sasarannya. Maksudnya kayak dalam berperang gitu maksudnya kayak. So why gitu? Kenapa lu pegang doang senjatanya? Oke, ini pertanyaannya bagus tapi jujur aku susah ngejawab. Tapi yang aku tahu adalah dari sejak aku kecil, aku itu nggak pernah merasa aku itu ganteng atau gimana gitu. Mungkin karena dulu pas gue kecil tuh gue agak gendut ya. Jadi pas di sekolah itu gue bukan tipikal anak yang good looking atau gimana gitu. Cuman menurut gue biasa-biasa aja. Di sekolah gue nggak pernah dianggap cowok yang ganteng atau populer atau gimana. Gue nggak dianggap populer, gue biasa-biasa aja. Dan di lingkungan keluarga gue juga oke lah, ada yang ngomongin gue good looking dan sebagainya. Cuman mungkin karena dari gue kecil dan lingkungan sekolah gue tuh nggak pernah mengafirmasi bahwasanya gue tuh good looking atau gimana. Dan apalagi gue belum pernah pacaran kan? Pernah nggak ya? Oke, lu jangan bilang gitu loh. Sorry. Gue tahu lagi. Gue jarang berpacaran. Jarang deket sama orang. Jarang banget, sangat jarang. Dan jarang juga berpacaran. Jadi itu membuat gue nggak percaya diri. Gitu dan ke bawah ya? sampai sekarang. Soalnya nih bahkan ketika teman-temanku ada yang tahu nih kita bikin podcast kan, mereka langsung bilang, oh yang ganteng itu kayak gitu. Jadi maksudnya itu bukan cuman omonganku doang ya. Gue nggak tahu apa karena di ITB tuh pilihannya nggak banyak ya hari ya. Gue nggak tahu nih apa karena maksudnya di ITB kan orangnya beragam banget, terus kan tingkat level kegantengan orangnya beda-beda banget kan. Jadinya maksudnya tapi secara teori lu menjual gitu. Bisa dijual ya kan? Tapi maksudnya berarti kamu merasa tidak cukup punya pengalaman untuk mendapatkan seseorang. Mungkin itu. Sebenarnya gue tadi penasaran itu yang pertama ya. Jadi kemungkinan kamu takutnya tuh karena mungkin tidak terlatih ya, kayak nggak tahu cara-caranya, trik-triknya gitu ya. Jadi ibaratkan kalau analogi lu udah punya senjata nih, kenapa nggak bisa nembak ya? Karena nggak pernah belajar nembak. Karena nggak pernah dilatih untuk menembak. Ntar gitu. Salah sasaran lagi. Kamu kan takut banget kan, kayak salah ini kan berarti kamu gitu terus kayak takut banget kenapa gitu. Terus aku juga penasaran ini ya. Apa tuh? Kan kamu akhirnya kan memutuskan untuk melawan semua isi kepalamu itu kan, kayak bodo amat lah, udahlah gitu. Akhirnya maksudnya kayak ini lu punya senjata, lu tembakin gitu kan. Udahlah gitu. Pemikiran apa selain kamu tadi bilang kan kamu kan nggak mau mati penasaran kan gitu. Apa yang membuat kamu akhirnya memilih untuk mending gue gagal tapi gue mencoba gitu? Apa yang mengubah itu? Ini menarik nih. Jadi di tahun 2019 bener gak ya? 2019 atau 2018 gitu, gue lupa. Gue pernah ikut di konferensi TEDx ITB. Kebetulan pada saat itu salah satu pembicaranya itu ada apa itu namanya, ketua apa? Presiden KM ITB. Presiden KM ITB. Jadi kebetulan pada saat itu ada
presiden KM ITB kita tahun berapa gitu gue lupa. Dia jadi pembicara, namanya Nyoman Anjani. Dia tuh perempuan, wanita, jurusan teknik mesin, ya nggak sih? Teknik mesin kan? Super smart. Super smart. Dan terakhir yang gue tahu itu dia dapat beasiswa ya di MIT. Kalau nggak salah ya. MIT, beasiswa di MIT ya. Dan itu proses dia buat dapat beasiswa di MIT itu juga nggak mudah. Kalau nggak salah dia pernah cerita bahwasanya dia gagal GMAT itu udah berkali-kali. Dia gagal GMAT berkali-kali sampai pada akhirnya dia berhasil nih dapat scholarship ke MIT. Pinter banget dan itu panutan gue banget. Nah, pada saat dia jadi pembicara, dia ada mengutarakan satu konsep filosofi yang menurut gue menarik banget buat didengar. Nama konsepnya itu Memento Mori. Memento Mori. Iya, Memento Mori itu bahasa Latin yang kalau di bahasa Indonesiain itu artinya ingatlah kalau satu saat kamu akan mati juga. Itu. Jadi Memento Mori itu kayak satu konsep kehidupan di mana kita mengingat tentang kematian. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kita pada saat ini kita sedang hidup, tapi kita harus mengingat tentang kematian kita? Katanya itu kan. Jadi dia bilang, ketika kita hidup, kita itu bebas menentukan goals kita kapanpun dan mau apa aja. Mau di umur kita mau achieve. Di umur 30 kita mau achieve apa, di umur 35 kita harus achieve apa, dan achieve apa. Tapi bagaimana kalau misalnya suatu saat tiba-tiba kita mati? Deadline kita di depan mata kita. Which is the fact, ya kan? Which is the fact. Nah, goals yang di belakang itu setelah kita mati, itu bukan sebuah goals lagi. Itu akan hanya menjadi sebuah harapan. Kita diminta untuk menjalani kehidupan kita itu dengan fulfilling lah. Dan melakukan hal-hal yang penting dan bermakna aja selagi kita hidup. Jadi tinggalkan pemikiran-pemikiran yang belum tentu terjadi, sama seperti goals yang kita set tapi belum tentu terjadi. Jadi lebih fokus ke kehidupan sekarang. Makanya setelah gue pikir-pikir lagi, lebih baik gue mati berusaha daripada gue mati dalam penyesalan. Karena mengingat kembali apa yang dikatakan Nyoman Anjani, akhirnya gue mencoba tuh. Rasanya kayak paradoks gak sih, Har? Ketika kita mengingat sesuatu akan berakhir, justru kita mulai, ya gak sih? Rasanya paradoks kan? Iya, mulai untuk memilah kembali mana yang penting, mana yang enggak. Iya, benar-benar. Itu menariknya hidup sih. Benar-benar. Gue kenal lah Nyoman Anjani. Siapa sih yang gak kenal? Dia kan presiden KM cewek toh. Yang lain kan cowok terus. Presiden cewek pertama ya? Presiden KM cewek pertama ya kalau gak salah. Wah, aku gak tahu pertama atau enggak. Tapi di sepanjang sejarah yang gue tahu sih panjang banget untuk akhirnya ketemu cewek sih waktu itu. Iya, Nyoman Anjani. Tapi gue gak tahu. Luar biasa. She's super smart, she's super amazing. Dan oke, berarti benar sih, penting untuk kita mengingat bahwa semuanya juga berakhir ya nggak sih, Har? Benar sih, ketika gue merasa kayak hidup tuh gini-gini aja berat banget ya. Rasanya yang membuat gue lega tuh memang ya udahlah ntar juga berakhir kok. Ya nggak sih? Iya. Gitu loh. Bukan berarti dengan mengingat kematian kita jadi menyerah pada kehidupan gitu loh. Iya, kadang-kadang tuh orang mikirnya gini ya. Ngapain sih berusaha? Toh nanti juga mati gitu. Sampai gue tuh mengingat satu omongan dari, kalau nggak salah gue lupa antara Gary V atau Panji Pragiwaksono atau dari Jason Lewis, lupa. Jadi salah satu itulah. Apa tuh? Mereka tuh bilang gini, benar kita tuh semua akan mati gitu. Tapi kalian tuh sadar gak sih, nggak semua orang diberi kesempatan untuk hidup, tapi semua orang diberi kesempatan untuk mati. Benar. Terus dia bilang, lu tuh cuma hidup maksimal itu 100 tahun, lu akan mati 2000 tahun gitu. Oke. Dia bilang gitu. Terus kayak, jadi kalau lu cuma pengen mati, ya lu akan menjalaninya nanti gitu. Gak usah buru-buru, dia bilang. Tapi gak semua orang dapat kesempatan untuk hidup. Benar, setuju. Dari situ gue merasa, iya juga ya, maksudnya
kadang kita merasa kayak gini amat sih hidup ya, tapi Heeh. seburuk-buruknya pun akan ada siklusnya gitu, akan ada akhirnya kan seburuk-buruknya gitu. Benar. Jadi kayaknya omongan bahwa you're gonna be okay tuh bener gak sih sebenarnya gitu loh, kayak you're gonna be okay. Lebih tepatnya at the end, apapun yang terjadi ya, ketika lo masih diberi kesempatan untuk hidup, ya you'll be fine, you're going to be okay. So the question is, are you okay now? Nah, Hari merasa terjebak. Nah, ini yang gue bilang, gue membuktikan apa yang gue percayai. Lebih baik gue mati berusaha daripada gue mati menyesal. Karena gue berpikir bahwasanya kalau misalnya gue mencoba nih, gue berusaha, resiko terburuknya apa sih? Ditolak kan. Resiko terburuknya pasti ditolak kan. Tapi kalau misalnya gue nggak mencoba atau berusaha, sepanjang sisa hidup gue akan terus mempertanyakan kan, apakah kalau misalnya dulu gue mencoba, apakah mungkin gue sekarang, oke lah, anggap 10 tahun lagi gue bertanya lagi, apakah dulu kalau misalnya dulu gue memberanikan diri untuk memulai kembali pembicaraan, apakah sekarang gue udah bisa menikah dengan dia? Kan itu jadi penyesalan untuk di akhir-akhir di kemudian hari kan. Dan gue nggak pengen hidup itu dalam penyesalan, apalagi mati dalam penyesalan. Jadi lebih baik gue mencoba untuk menerima realita itu. Awalnya gue berpikir bahwasanya wah gila ini bakal menyakitkan banget. Dalam artian kan susah kan one in a million chance gitu lo menemukan orang yang sesuai dengan tipikal golden ratio lo gitu loh, 90. Golden ratio, oke. Maksudnya golden ratio dalam artian secara otak, secara benar. secara orang value-nya, physically attractive-nya dan lain-lainnya itu kan ada golden ratio. Menurut gue itu ada golden ratio-nya dan susah banget untuk menemukan golden ratio yang sangat mendekati idealnya gue. Dan gue nggak siap pada awalnya. Dan akhirnya setelah gue mengetahui kenyataannya, ternyata tidak seburuk itu. Maksud dalam artian gini, iya sedih karena ternyata ya dia bukan jodoh gue aja. Mungkin jodoh gue sekarang masih dijagain orang lain gitu, gue nggak tahu. Cuman sekarang gue jadi tahu nih, gue jadi nggak bertanya-tanya lagi nih, apakah gue ada salah ngomong, apakah dia memang lagi sibuk atau apa. Ternyata ya memang dia belum cocok aja, kita belum cocok aja dan bukan jodoh gue aja. Nah, it's just not for you ya. Yes, mungkin I'm just not for her. Dan sekarang gue jadi bisa tahu nih selanjutnya gue harus ngapain di sisa hidup gue. Gue setuju sih bahwa gini, gue udah hidup 30 tahun ya. Aduh, apalagi keceplosan. Jadi gue nggak pernah nemu orang yang sejujurnya kalau gue ditanya kriteria ideal gue untuk pasangan kayak apa, gue nggak pernah tahu. Gue bener-bener nggak pernah tahu. Jadi kalau lo tahu itu menurut gue hebat. Oke. Meskipun gue sering ngebercandain lo ya, tapi menurut gue lo tahu yang lo mau itu bagus, hebat gitu. Gue nggak menyadari bahwasanya itu orang seperti itu adalah yang gue cari sebelum gue ketemu dia. Iya, makanya kayak lo merasa kayak oh ini yang gue cari gitu kan. Iya. Nah, gue juga karena pengalaman gue itu nggak ada yang sama. Oke. Orang-orangnya tuh nggak ada yang sama. Jadinya gue tuh nggak pernah, gue nggak tahu apakah gue tuh memang se-eksperimental itu, gue nggak tahu apakah gue serandom itu atau memang gue nggak punya atau gue nggak tahu. Jadi gue tidak tahu. Tapi sejauh ini karena gue udah ketemu sama orang yang I don't think I want to lose him gitu ya, gitu. Gue tidak pernah tahu bahwa ternyata gue bisanya sama orang kayak gini gitu. Never had in my head gitu kalau gue akan cocok sama orang kayak gini. Gue akan super attracted, super captivated dan bertahan dan gue tidak bosan dan gue tidak pengen dia pergi, gue nggak pengen melepas juga sama orang kayak gini. Jadi ketika gue sama orang ini,
gue tuh dulu sempat mikir bahwa love itu, cinta itu spesial gitu. Dulu gue berpikir cinta tuh spesial, terus cinta tuh sekali doang. Jadi kayak gimana ya? Lu orang yang lu nikahi, who you end up with itu adalah orang yang lu cintai gitu. Sampai akhirnya gue jatuh cinta berulang kali. Lu akan jatuh cinta cuman sekali doang. Ternyata kita tuh bisa jatuh cinta berkali-kali. Jatuh cinta berulang kali dan ternyata biasa aja gitu. Nah, pertanyaan gue buat lu adalah, kalau one day kamu merasa ini adalah tipe idealmu kan? Iya. Seseorang yang kayaknya kamu tuh pengen jatuh cinta sama dia gitu. Pertanyaanku ya Har, perasaan apa yang kamu pengen punya seumur hidupmu sampai kamu mati sama seseorang? Pertanyaanku berat ya ternyata ya. Wow. Prekitio. Oke. Pasangan yang ideal, cinta yang ideal menurut gue itu adalah ketika lu bisa saling support satu sama lain. Karena ketika lu bisa saling support satu sama lain, apapun masalah yang akan lu hadapi di kedepannya, kalian tuh akan saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan untuk menyudutkan salah satu pihak siapa yang bersalah atas suatu masalah itu. Jadi menurut gue mau mencari pasangan yang bisa saling mensupport gue dari sekarang sampai gue tua nanti gitu. Anjay. Jadi kamu pengen ini ya, instead of focusing on shield, you just want to go unconditionally aja ya, karena kita nggak pernah tahu kan kondisi kita nanti itu apa gitu. Bener. So better daripada kayak seharusnya kayak gini gitu ya. Just head it off gitu ya, kayak apa yang terjadi ya udah dihadapin aja. Jadi lu pengennya, so you want to be with someone that makes you feel human. Bener. Okay, it's okay to be vulnerable. It's okay to be weak. It's okay. Yes. Bener. Okay. Ada yang mau daftar silahkan. Dan menurut gue tuh susah banget sih nyari orang yang bisa seperti itu. Ya, bukan mau ngajak susah orang lain. Bukan diajak susah, iya bukan diajak susah. Gue ngerti kok. Kadang-kadang gue juga bingung kenapa orang langsung bilang kayak, lu baru kenal udah ngajakin susah. Enggak, bukan That's itu. That's not the point gitu kan. That's not the point. Iya. Karena kita manusia gitu. Pasti ada satu titik di mana kita lagi di titik paling bawah, lagi jelek-jeleknya nih. Nah, kalau misalnya lu tinggalkan pasangan lu pada saat dia lagi jelek-jeleknya atau lagi terpuruk-puruknya, kan itu what kind of love is that? Cinta itu jadi pertanyaan kan. Aku baca salah satu tulisannya Mark Manson kan, dia ngomong bahwa jangan mau kalau ada satu sifat yang tidak bisa kamu tolerir dari temenmu, kenapa kamu tolerir itu di pasanganmu? Kalau di aku mengartikannya seperti ini. Masa iya sih kamu mau punya teman yang cuma pengen seneng? Yang sih teman lo ya, bukan pasangan. Kalau kamu benar-benar anggap dia teman, ya teman itu ada susah, ada saat kita susah, ada saat kita seneng kan pasti. Benar. Ya menurut gue juga harus kayak gitu nggak sih pasangan. Ketika gue jadi pasangan pun ya, maksudnya ketika gue jadi teman, ketika teman gue susah pun jatuh bangun ya gue di situ gitu. Iya benar. Ya gue ikut jatuh bangun gitu. Ketika jadi pasangan ya, harusnya ya apalagi menurut gue gitu. Pasangan, iya. Ya nggak sih menurut gue. Kadang-kadang orang tuh merasa kayak, ya gue nggak tahu, gue tidak tahu bagaimana seorang. Ya tentu saja setiap orang menghargai pertemanan berbeda-beda ya. Tapi menurut gue sih pasangan tuh diawali dari pertemanan sih. Friendship sih. A true love starts with friendship. Gue cukup setuju sih. So, I think we're going to close this podcast. And the question for you now is that next time, ketika lo ketemu orang yang menurut lo bahwa kayak ya mungkin gak ideal atau apa, gak tahu ya gitu. Ya tiba-tiba menarik perhatian gue gitu aja lah. Kayak menurut lo kayak lo pingin nih orang di hidup lo gitu. What will change? What will you change? Waduh, wadidaw.
Wadidaw. Mari kita mengkuliti hari. Pertanyaan apa ini? Oke. Mungkin satu hal yang bakal gue ubah ya. Gue pengen menjadi diri gue sendiri. Oh, nice. Gue pengen menjadi diri gue sendiri. Karena mungkin yang gue pikirkan lagi ya, gue mencoba untuk menjadi sempurna. Gue mencoba untuk menjadi orang lain bahkan. Yang awalnya gue itu apa ya? Kan gue biasa ngobrolnya santai aja kan. Karena gue mencoba untuk menjadi sempurna, menjadi perfect. Gue menjadi orang yang kaku banget nih. Gue menyadari itu. Jadi next time, menurut gue nih. Oke. I didn't expect that gitu. Karena gue nggak pernah kaku sama lu kan. Jadi gue nggak tahu kayak apa gitu. I don't care kalau misalnya gue terlihat stupid, bodoh atau lame atau apapun itu, but it's me. Kalau misalnya gue mau cari orang yang bisa menerima gue apa adanya, ya berarti gue harus menjadi gue apa adanya, bukan menjadi orang lain. Kedua, mungkin just give it all kali ya. Nice. Give it all kali ya. Karena 3 minggu kebelakang ini kan gue banyak ragu apa yang harus gue lakukan. Apakah gue harus memperjuangkannya lagi? Apakah gue harus bla 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 dan lain sebagainya kan? Jadi mungkin ya give it all aja. Karena gue percaya nih, hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi nice. Selagi lo diberi kesempatan untuk berjuang, give it all out. Apapun hasilnya, you're gonna be okay. Itu dari gue. To close this one, gue tuh percaya pada satu hal yang mungkin orang tidak akan mengerti sebelum dia menjalani. Apa tuh? Gue percaya pada quotes ini ya. Apa tuh? I thought you were perfect and I love you. Okay. And then I see you are not perfect and I love you even more. Gue selalu percaya itu. Karena gue udah menjalaninya berulang kali. Gue pengen cari orang yang seperti itu. Tapi bukan lo, sorry nih. Gue merinding langsung hari ketika dengar itu. Merinding belakang sini kayak gitu. Ya maksudnya gue. Jadi maksudnya gak usah takut Hari. Okay. Gak usah takut bahwa you look stupid, you look like a fool. Maksudnya karena ya cowok gue sekarang juga kadang kan stupid juga. Dan gue merasakan kebahagiaan yang lebih utuh di ketidaksempurnaan yang ada di antara kami berdua gitu. Okay. So I think you are in a good way. Dan get better. Okay. You will get better. It's not that bad. It's not all that bad. Menurut gue, you're gonna be fine apapun itu. Okay. Mungkin itu aja buat episode kali ini. And untuk kalian yang ragu-ragu mau ngapain, harus ngapain. By the way, ini disclaimer lagi ya. Ini bukan hanya maksudnya hal ini tuh nggak berlaku hanya di kedua percintaan gitu loh. Keraguan-raguan ini ya, hal ini juga pasti akan berlaku ketika lo pengen mencoba apply pekerjaan, terus memulai usaha baru. Lo akan selalu ragu-ragu di setiap titik di kehidupan lo gitu. Jadi just give it all. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Oke, itu aja buat episode hari ini. And until next time, bye-bye. In love.